Maka orang Jawa dulu ada yang mengatakan begini, sopo tekun duwe teken bakal tekan. Sopo tekun duwe teken bakal tekan. Kalau seseorang itu bersabar, dia ulet, dia telaten, dia tekun, dan dia punya ilmunya dijalankan dengan kesabaran, dengan keuletan dan ketekunan, insya Allah Allah akan memberikan kepadanya hasil minimal. Dia akan mendapatkan seperti yang tidak didapatkan oleh orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir pada kajian Ahad pagi ini sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan kita. Kenapa saya sampaikan untuk memenuhi kebutuhan kita? Saya ingat perkataan salah seorang ulama mazhab yang keempat di antara imam mazhab yang empat. Kalau yang pertama itu Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, ini yang keempat itu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah mengatakan begini, an-nasu muhtajuna ilal ilmi aksaru min hajatihim ilat ta'ami wasyarati. Butuhnya manusia kepada ilmu agama itu jauh lebih besar dibanding butuhnya seorang mukmin kepada makanan dan minuman. Jadi butuhnya seorang mukmin kepada ilmu agama itu jauh lebih besar dibanding butuhnya kita kepada makanan dan minuman. Kenapa demikian? Imam Ahmad mengatakan li'anna ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Karena seorang mukmin itu membutuhkan makanan atau minuman dalam satu hari paling-paling 2 kali atau 3 kali. Ini kebutuhan seorang mukmin kepada makanan. Kita paling-paling satu hari makan besar itu paling-paling kalau tidak 2 kali ya 3 kali. Kalau di tempat saya di Purwodadi sana satu hari ini rata-rata 3 kali. Ya, saya tidak tahu kalau Keranggan. Saya sudah lupa, sudah lama tidak di Keranggan. Sehari berapa kali?
Paling ya 3 kali. Napa enten sing punjul? Paling-paling hanya 3 kali. Imam Ahmad mengatakan orang mukmin itu membutuhkan ilmu lebih banyak. Butuhnya orang mukmin itu kepada ilmu itu lebih besar dibanding butuhnya orang mukmin itu kepada makanan dan minuman. Kenapa? Karena butuhnya orang mukmin kepada makanan dan minuman itu dalam satu hari paling-paling kalau tidak 2 kali ya 3 kali. Tetapi wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfasi. Ada 2 versi, ada anfusi, ada anfasi. Orang mukmin itu membutuhkan ilmu dalam 1 hari 1 malam. Itu selama orang mukmin itu bernafas, maka selama itu pula orang mukmin ini membutuhkan ilmu. Jadi tidak hanya sekali dan 2 kali, tetapi selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, selama itu pula kita membutuhkan ilmu. Kita bangun tidur butuh ilmu, mengingat-ingat doa. Doa bangun tidur, napa? Nih, bapak-bapak doa bangun tidur, napa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu rek madang, gitu. Kita itu bangun tidur langsung butuh ilmu, mengingat-ingat doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita bangun jam 3:30 atau jam 3. Kita butuh ilmu. Oh ya, jam 4:30. Subuh masuk jam 4:30. Berarti masih ada waktu 1 jam. Bisa saya gunakan untuk sholat tahajud. Itu yang punya ilmu. Yang tidak punya ilmu balik ke napa? Kemul karo bantal. Yang punya ilmu, oh ya, saya mau salat tahajud. Karena dulu ya pernah saya sampaikan, orang mukmin itu jari Pak Agus Mbien pengajian, kalau orang mukmin itu usianya sudah 40 tahun ke atas, sebisa mungkin untuk tidak meninggalkan salat tahajud. Ora ketung berapa rakaat. Ini kan butuh ilmu. Estu 3:30 kemudian bangkit ke kamar mandi. Masuk kamar mandi juga butuh ilmu. Ya. Ketika masuk kamar mandi ingat, oh iya, ke kamar mandi itu etikanya membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oh ya, ketika masuk melangkahkan kaki kiri napa kanan. Nah, sementing boten bareng. Nah, bareng kepeleset ya. Memasukkan atau mendahulukan kaki kiri. Setelah sampai di kamar mandi pun butuh ilmu. Napa? Etika orang mukmin di kamar mandi itu mendel. Mboten rembugan karo sing ting jogo. Itu butuh ilmu. Ya, orang malah ngangkat HP. Nah, karo ting kamar mandi karo tilpunan ndak. Ketika selesai di kamar mandi keluar masih butuh ilmu, doa. Selesai di kamar mandi lihat jam, oh jam 4 kurang 1/4, masih ada waktu 45 menit untuk salat tahajud misalnya. Lalu kemudian salat tahajud. Begitu salat tahajud selesai, ya sayup-sayup ada adzan subuh. Ketika kemudian adzan subuh saya bilang berganti adzan subuh di masjid kita dengan suara yang jelas. Ini butuh ilmu juga. Oh, nek ono adzan itu harus didengarkan dan kemudian dijawab. Ketika menjawab adzan selesai lalu berdoa, butuh ilmu lagi. Lalu berangkat ke masjid, keluar dari rumah.
Begitu keluar dari rumah butuh ilmu lagi. Oh ya, kata Rasulullah, ketika ada seorang mukmin keluar dari rumahnya, minimal pertama kali mengawali keluar rumah di hari itu, kok kemudian dia ketika keluarnya meminta pertolongan kepada Allah, lalu bertawakal kepadanya dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi, kalau ada orang mukmin melakukan seperti itu, maka ketika itu para syaitan kemudian pada geremengan. Ya, geremengan apa geremengan? Geremengan itu apa? Ya, kasak kusuk, ya, geremengan. Kenapa? Karena sesama mereka mengatakan kita tidak bisa menggoda orang ini, karena orang ini sudah membaca doa tadi, sehingga orang ini hari ini dia dicukupi oleh Allah, dia akan dijaga oleh Allah, dan dia akan diberi petunjuk oleh Allah, sehingga kita tidak bisa menggodanya. Nah, itu kata setan. Niki kula saniki. Itu kata setan. Itu yang kalau orang Jawa dulu di tempat saya sering mengatakan itu doa yang supaya setan ora setan ora doyan, demit ora ndulut. Itu butuh ilmu lagi. Begitu kemudian sandalnya diganti, akan ngeten sandal dalam rumah ganti sandal keluar rumah, berangkat ke masjid, butuh ilmu lagi. Oh ya, timbang aku ura-ura, saya tak nyuntuh Nabi berjalan ke masjid dengan membaca Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa an amami nuran wa min khalfi nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma ja'alli nuran wa ja'alni nuran. Ini juga butuh ilmu. Terus sampai siang kita bekerja, kita beraktivitas, pulang kembali sampai sore, sampai malam, sampai tidur kembali, butuh ilmu. Maka betul kalau Imam Ahmad mengatakan butuhnya seorang mukmin kepada ilmu itu jauh lebih banyak dibanding kebutuhan mukmin itu kepada makanan dan minuman. Karena makanan atau minuman makan besar sehari semalam paling-paling hanya 3 kali. Mawon saya sepuh tandukane saya cilik napa saya gede. Semakin sepuh tandukane semakin kecil. Tetapi butuhnya kita kepada ilmu selama kita masih bernafas, maka kita masih membutuhkan ilmu. Kita bersyukur gitu, ada teman SD kita yang sudah meninggal dunia. Ada teman SMP kita yang sudah meninggal dunia. Ada teman kerja yang sudah meninggal dunia. Enten sing konco dolan, konco mancing sudah meninggal dunia. Kita masih diberi usia yang panjang. Kita berhusnudzon kepada Allah. Berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak mencari ilmu sebagai bekal kehidupan dunia kita nanti sampai di alam akhirat. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini waktu yang tidak panjang, kula wau pun mriki parkire rada angel mubeng-mubeng. Sampai di sini nginceleng teng mriku lega, diselip sepeda motor mandek ora sida.
kelang-kelangan ke sana, tak pikir-pikir ora sedeng, kembali ke sini lagi. Ini kumpul 10 menit sebulan ini kuting begini. Niku alasan keri, tapi agak betul niku agak betul. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, untuk pilpres pun niku kita lewati mawon. Kita sudah melaksanakan pencoblosan. Prinsip kita ngeten, kita berharap kita menentukan pilihan kita dengan membaca bismillah, kan begitu, menentukan pilihan membaca bismillah, kita berharap itu menjadi bagian amal soleh kita. Apa nyoblos itu amal soleh? Ngeten, saya ingat perkataan Abdullah ibnul Mubarak. Beliau mengatakan begini, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amal yang nampak sepele, amal yang nampak kecil, tetapi ternyata amal yang kecil ini menjadi besar dan pahalanya menjadi banyak disebabkan niatnya yang benar. Amal yang sepele, amal yang nampak kecil, itu pahalanya menjadi besar hanya gara-gara niatnya benar dan niatnya tulus. Wa rubba amalin kabirin tusaghiru niyah. Dan betapa banyak amal yang nampak besar, nampak spektakuler, tetapi amal yang nampak besar itu menjadi amat kecil karena niatnya yang salah. Amal kecil sepele menjadi besar pahalanya karena niat. Amal besar menjadi kecil, kenapa? Karena niat. Maka yang kemarin sudah kita lakukan itu upaya ikhtiar kita, mudah-mudahan itu menjadi amal saleh. Yang kedua, apapun nanti hasil proses masih perhitungan masih panjang belum selesai. Nanti hasil seperti apa, melalui proses seperti apa, kita membiasakan berhusnudzon bahwa apa yang telah Allah tentukan itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, baik itu melalui prosesnya sampai dengan hasilnya. Apa nanti siapa nanti, apakah kemudian 1 putaran atau 2 putaran, kita hanya bisa berhusnudzon kepada Allah bahwa dari proses sampai pada hasil itulah yang terbaik yang Allah tentukan kepada kita, supaya hati kita menjadi tenang. Sudah itu kita sudah lalui. Ibu bapak, pada pagi hari ini saya sampaikan, saya bacakan salah sebuah perkataan yang disampaikan oleh seorang ulama tahun atau abad sekitar 7 atau 8 Masehi. Seorang ulama yang ketika masa mudanya beliau ini seorang perampok. Tetapi ia kemudian bertaubat, lalu beliau menjadi seorang ulama. Namanya Fudail ibnul Iyad. Fudail ibnul Iyad. Kalau tahun hijriahnya sekitar tahun 180 sekian hijriah. Beliau pernah mengatakan begini, beliau mengatakan begini. Alaika bitoriqil huda wa in qallas salikuna wastanibu tariqur radi wa in kathural halikuna. Beliau mengatakan alaika itu kalau di bahasa Jawa kan
Kalau diterjemahkan bahasa Jawa, alaika itu maknanya begini. Iso ora iso diisak-isakno, ngoten. Gitu Pak Wanto ngoten nggih. Iso ora iso diisak-isakno itu alaika. Kebalikan dari iyaka. Kalau iyaka iso ra iso kowe kudu ngeduk sangga kuwi, itu kalau iyaka. Fudail Ibnu Iyad mengatakan alaika bitoriqil huda. Kowe kuwi iso ora iso diisak-isakno ala toriqil huda untuk tetap tegar istiqomah di atas jalan yang benar. Wa in qala salikuna, meskipun orang-orang yang melewati jalan itu jumlahnya tidak banyak. Bahasa simpelnya nopo? Iso ra iso diisak-isakno kowe tetep ana ing dalan kang bener senajan kancamu ora akeh. Betul. Nah ini kalau yakin nih ibu bapak yang berangkat pagi hari ini dari kampung ya datang ke pengajian niki saking kampung jenengan kancane oke mboten? Saya yakin ada yang dari satu desa hanya 2 orang atau enten sing satu Pak Bardi enten seminggu wong tok siji tok. Bon salah, bon salah kita nih kalau absen bon salah nih, Pak Edi, Pak Sam, Bu Sri ini. Maka begitu kata Fudail Ibnu Iyad, kalian itu harus tetap tegar, tetap teguh di atas jalan yang benar, meskipun teman kalian tidak banyak. Pak Tarto rawuh saking karang nggih. Ya mbaan, berdua. Saat ini ngeten mboten napa-napa nggih. Riyen kan dari kampanye ngeten karo ngeten kan dadi salah tampa niki. Pak Tarto berdua. Mengko sak kampung enten pinten kakak wonten 25. Nggih. Hanya berdua. Pak Bardi hanya sendiri. Sak kampung wong pirang-pirang. Ya itu memang realita. Ya. Fudail Ibnu Iyad mengatakan begitu, kalian ini hendaknya tetap tegar di atas jalan yang benar, harus tetap kekeh istiqomah senajan kancane ora akeh, senajan kancane ming sithik. Niku ya rekoso tenan niku ya. Kemudian beliau mengatakan wastani putori kurrodi, dan kalian berusaha untuk menjauh. Jauhilah oleh kalian, menyingkirlah diri kalian, menjauhlah diri kalian dari jalan yang rodi, jalan yang kotor, jalan kebatilan, jalan kemungkaran. Wa in katsura, meskipun yang melewati jalan itu sangat banyak, padahal itu hanya berakhir dengan kehancuran. Tembung simpel basa Jawa ngeten, kowe kuwi iso ora iso isak-isakno tetep ngambah dalan sing bener senajan kancane ora akeh. Dohno awakmu sangka dalan sing ra bener senajan kancane akeh. Ibu bapak rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Fudail Ibnu Iyad ini memberikan pelajaran pada kita apa? Pertama, para pengikut kebenaran itu memang jumlahnya relatif lebih sedikit dibanding para pengikut kebatilan, kemungkaran, kemaksiatan, kebid'ahan, dan lain sebagainya, yang memang jumlahnya jauh lebih banyak. Sebagaimana sedikitnya orang-orang yang berjalan menuju surga dibanding orang-orang yang berjalan menuju neraka.
Oleh karenanya Allah Ta'ala memberikan warning, memberikan peringatan. Warning, ya, warning itu peringatan. Nek coro kelondengan numpak kendaraan di pertigaan perempatan itu ada traffic light, ada lampu banjo, pas kita akan lewat lampunya kuning, nah itu warning. Kalau lampunya kuning niku alon-alon apa dibanterke? Nah, tergantung gitu. Lampu kuning itu kan pun peringatan niku. Niku enten sing malah dibanterke, ya. Enten sing alon-alon. Biasanya ada berkaitan dengan usia. Kalau usianya sudah 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, lampu kuning itu menyala, rada direm alon-alon. Pikirannya sedelongkas abang. Saya sudah tua, sebentar lagi akan meninggal dunia. Mergo yuswane pun kathah. Tapi kalau usia 40 tahun ke bawah, lampu kuning pripun? Banter ke. Apa alasannya? Mumpung durung abang, kan itu. Estu banter pas di tengah-tengah garis merah, sempretit, ya. Akhirnya dicegat, mas berhenti. Lampu merah mas, boten pak, tasih rodo kuning. Nah warning. Allah Ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 116 Allah mengatakan begini, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ayat ini familiar di telinga kita. Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ard, kalau kalian terlalu mudah mengikuti kebanyakan orang, kalau kalian hanya asal mengikuti banyak orang, yudilluka an sabilillah, maka kebanyakan orang itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Niki kan lampu kuning itu. Kalau kalian hanya mengikuti kebanyakan orang, maka kebanyakan atau mayoritas itu biasanya akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti nggih pancen Pak Bardi ijen sing mriku nggih ndak apa-apa, tetap harus berangkat. Karena memang istiqomah di jalan Allah itu biasane kancane mboten kathah. Cobi niki doring pasar ditung sing ting pasar, kalau sing ting mriki lah kata sing ting pasar, ya. Itu peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Ibu Bapak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah oleh Allah Ta'ala diberikan gambaran, penampakan, ya. Dan Nabi itu sering begitu. Kadang di kanan kiri ada para sahabat, Nabi dinampakkan tentang kondisi surga. Nabi bisa melihat dengan jelas kondisi surga, gambarannya jelas, melihat dengan jelas, meskipun di kanan kirinya ada sahabat yang sahabat itu tidak bisa melihat. Maka suatu ketika bersama dengan para sahabat, Rasulullah SAW dinampakkan tentang kondisi Nabi bersama dengan para umatnya. Kondisi Nabi bersama dengan para umatnya. Maka Nabi kemudian mengatakan, "Uridat alayyal umam." Telah dinampakkan kepadaku tentang umat bersama para nabi mereka di zaman yang telah lalu, zaman dulu. Dan jumlah nabi dan rasul itu kan sangat banyak. Berapa jumlah nabi dan rasul ini sekalian? Enten pinten? Jumlah nabi dan rasul. Kalau di kitab Minhajul Muslim, Abu Bakar Al-Jazairi belum mengatakan
jumlah nabi dan rasul itu tidak kurang dari 124.000. Jumlah nabi dan rasul tidak kurang dari 124.000. Jumlahnya sangat banyak. Di antara mereka itu ada yang kemudian mendapatkan keistimewaan yang oleh para ulama sering disebut dengan istilah bukan hanya nabi tetapi menjadi rasul, yang jumlahnya ada pinten 25. Pelajaran agama kelas 2 SD itu mengatakan nabi dan rasul yang wajib diketahui ada 25. Kalimatnya wajib diketahui. Niki 25 apal napa mboten? Arek muni apal samar coba sebutke. Ngoten niki. Arek muni ora isin ngoten niki. Di antara 25 itu 5 nabi yang mendapatkan cobaan rintangan dalam dakwah yang luar biasa, yang sering oleh para ulama dikatakan ulul azmi, yang memang tantangannya sangat berat. Rasulullah mengatakan uridat alayyal umam, dinampakkan kepadaku tentang nabi bersama dengan umatnya. Beliau mengatakan fara'aitu, maka aku melihat yamurun nabiyyu ma'a rajulin, maka aku melihat ada seorang nabi, ada nabi yang hanya diikuti oleh 1 orang pengikut, berdakwah puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, pengikutnya hanya 1. Saniki kula ngeten rapopo. Nek winganane rada popo. Ada nabi yang dakwah puluhan tahun, pengikutnya hanya 1. Ada nabi, kata beliau, wan nabiyyu ma'hu rajulani. Ada nabi yang berdakwah ratusan tahun, pengikutnya hanya 2. Berarti memang orang yang berada di jalan yang benar itu jumlahnya memang sedikit dari zaman dahulu sampai besok. Bahkan kata Nabi, wan nabiyyu laisa ma'hu ahadun. Bahkan ada nabi yang berdakwah puluhan tahun lamanya, bahkan ratusan tahun tidak punya pengikut meskipun hanya 1 orang. Niki mboten kolek dakwah ora tenanan, bukan. Berarti memang betapa beratnya, betapa sulitnya untuk tetap tegar di atas kebenaran. Oleh karenanya, supaya simpel, beragama itu membutuhkan 3 hal. Membutuhkan keikhlasan, membutuhkan kesungguhan, dan membutuhkan kesabaran. Itu dalam beragama. Untuk tetap tegar di atas kebenaran itu membutuhkan minimal 3 perkara itu. Membutuhkan keikhlasan, membutuhkan kesungguhan, ikhlas, tenanan, juga membutuhkan kesabaran. Kenapa? Ibu rahimakumullah, keikhlasan itu akan melahirkan ketulusan. Keikhlasan itu akan melahirkan ketulusan. Ketulusan akan menumbuhkan kejujuran. Sing nek cara bahasa sekarang sering dikatakan istilah dengan integritas. Ketulusan itu akan melahirkan kejujuran. Karena kejujuran inilah Allah akan memudahkan seseorang untuk membantu mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan apa? Dengan kejujuran.
seorang ulama zaman dahulu ya dari Baghdad ya, beliau pernah mengatakan apa? Ada 3 hal yang 3 hal itu Allah tidak akan menyia-nyiakan. Salah satunya apa? Ketika seseorang punya kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah saya sampaikan terkait tentang kisah seorang Arab Badui yang ikut berperang bersama Rasulullah. Seorang Badui yang ikut perang bersama Nabi, karena kaum muslimin dalam peperangan itu diberi kemenangan, maka setelah perang selesai, kaum muslimin yang ikut berperang mendapatkan jatah ghanimah, jatah rampasan perang. Ketika pembagian rampasan itu ya diberikan, semua yang ikut diberikan semuanya. Ternyata laki-laki Badui yang ikut dalam peperangan itu dia tidak ada di tempat. Maka Nabi mengutus utusan, ini jatah Badui, tolong sampaikan ke sana. Utusan itu pun membawa ghanimah, dibawa ke sana. Begitu sampai di sana, orang Badui itu tanya, apa itu? Orang itu mengatakan, saya diutus Nabi, saya diutus untuk membawa ghanimah ini untuk kemudian dibawakan kepada engkau, dan ini adalah jatah yang telah dibagi oleh Nabi untuk diserahkan kepada engkau. Ternyata laki-laki Badun mengatakan apa? Saya tidak mau, saya perang bukan untuk ini ya. Saya perang bukan untuk ini, saya tidak mau. Utusan itu mengatakan apa? Kalau kamu tidak mau ya sudah, yang penting saya sudah menyampaikan. Kalau kamu tidak mau silakan kamu datang kepada Nabi. Badui itu pun kemudian membawa ghanimah itu untuk mendatangi Nabi dan mengatakan apa? Ya Rasulullah, mahadha, ini apa? Kata Nabi, ini rampasan perang dan ini menjadi bagianmu, karena yang lain sudah mendapatkan seperti yang kamu dapatkan, ini bagianmu. Orang Badui mengatakan apa? Ya Rasulullah, saya berperang bersama engkau ini bukan untuk mendapatkan ghanimah ini, walakin an urmiya hauna. Tapi saya berperang itu saya ingin ini loh, leher saya ini kena anak panah, tembus sampai belakang, lalu saya mati, lalu saya masuk surga. Itu yang saya inginkan ya Rasulullah. Mendengar perkataan itulah Nabi mengatakan apa? Intas dukillah yasduka. Kalau kamu jujur kepada Allah, maka Allah pun juga akan jujur kepada kamu. Kalau kamu berperang niatnya memang ingin mendapatkan itu, lehermu kena anak panah lalu kamu mati, kalau kamu memang jujur itulah tujuanmu, Allah juga akan jujur kepada kamu. Badui itu pun kemudian pulang. Kemudian terjadi peperangan kembali, rupanya Badui itu pun ikut dalam peperangan. Pada perang yang berikutnya selesai, ya, ketika perang selesai, para syuhada dari kalangan kaum muslimin cukup banyak. Maka ketika para syuhada itu dikumpulkan, ya, kemudian Rasulullah melihat agak jauh ada 2 orang laki-laki yang gotong jenazah, dan jenazah itu kebetulan apa? Di lehernya ada anak panah yang tertancap. Kemudian yang gotong jenazah itu pun diawek oleh Nabi, kemudian mendekat kepada Nabi. Ketika sudah dekat, Nabi melihat laki-laki itu dan Nabi bertanya, huwa, apakah ini laki-laki yang dulu ikut perang dikasih ghanimah dia tidak mau, apakah kemudian dia pengen lehernya kena anak panah, apakah laki-laki ini laki-laki itu? Huwa. Sahabat mengatakan apa? Iya. Maka Nabi mengatakan, sodaqallah fasodaqahu. Laki-laki ini dia jujur kepada Allah, maka Allah pun juga jujur kepadanya. Artinya ibu bapak, kalau kita memang jujur dari hati nurani kita, muncul ada keikhlasan dalam diri kita untuk tetap tegar di atas kebenaran, insya Allah Allah akan membantu kita semuanya. Karena memang ya keikhlasan itu akan melahirkan kejujuran.
Yang kedua, ibu bapak, kita beragama ini membutuhkan kesungguhan. Pancen kudu tenanan kan ngoten. Ya apalagi ini kan agak terang. Kalau musim hujan, pagi-pagi hujan, berangkat ke pengajian itu membutuhkan perjuangan. Yang kedua, kita membutuhkan kesungguhan. Kenapa? Karena kesungguhan itu akan menumbuhkan semangat. Semangat itu akan melahirkan tekad. Kalau kita sudah punya tekad, itu yang kata orang Jawa dulu mengatakan, wong kuwi nek wis duwe tekad, insyaallah rawe rantas malang utuh. Kalau sudah punya tekad, tekad itu muncul kalau punya semangat. Semangat itu lahir kalau kita punya kesungguhan. Nek tenanan, insya Allah Allah akan menggerakkan kita. Hasil itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, ada satu ayat yang bagi saya sangat menarik. Saya yakin ibu bapak sudah khatam membaca Al-Quran, ya, dan saya husnudzon khatamnya sudah berkali-kali, ya, yang tahu hanya diri kita masing-masing. Dalam salah satu surat, ya, di surat Maryam, ayat yang ke-22 sampai 26 ada pelajaran yang menurut saya menarik, yaitu ketika Allah mengisahkan tentang Maryam. Pada waktu Maryam yang terlahir dari keluarga baik-baik, terlahir dari keluarga yang terhormat, ternyata Maryam ini dikehendaki oleh Allah, beliau mengandung tanpa punya suami. Hamil tanpa punya suami, dari keluarga yang terhormat, dan beliau seorang yang solihah. Tentu ini beban psikis yang luar biasa, ya. Kalau sekarang nggak bisa, Mbak sambian kok ngandut sopo karo sopo, ora karo sopo nyongki koyo Maryam biyen. Nggak bisa itu ya. Maryam itu kan keluarga baik-baik, tidak punya suami, tetapi kemudian atas kehendak Allah beliau pun kemudian hamil. Maka begini, ketika kehamilannya semakin lama semakin besar, semakin berat, beban psikisnya semakin berat. Petok wong durung nanti ngomong itu sudah wis napa? Wis isin, iku nek ngomongnya aku rek jawab piye. Maka di ayat yang ke-22 Allah mengatakan fahamalathu fantabadzat bihi makanan qasiyya. Maka ketika kehamilan Maryam sudah semakin besar, semakin berat, beban psikisnya juga semakin dalam, semakin banyak, maka kemudian Maryam pun mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang agak jauh. Wis pokoke napa? Ya. Jangan pakai bahasa Jawa yang jelek loh niku. Ya, bahasa Jawa jelek napa? MINGGAT bukan itu. Nah itu ya. Karena beban psikisnya sudah berat, ya, maka Maryam pun mengasingkan diri. Ya, menghindar, menjauh dari kampung halamannya dan dari keluarga untuk banyak merenung. Maka di tempat itu ketika kehamilan Maryam sudah semakin besar, semakin berat, terasa sudah sakit, di tempat itu sudah agak lama, bekal makanan dan minuman sudah habis, pun mboten duwe apa-apa, ngeleh wis ra karu-karuan, wis ngeleh pol. Maka Maryam hanya bisa napa? Mengadu kepada Allah.
Apa kata Allah? Nah, ini menarik. Wa huzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyya. Saya baca ini yo mesgul yo ngguyu ya. Kenapa ngguyu? Saya menyimpulkan Allah ngejak geguyon dengan Maryam untuk mendapatkan pelajaran berharga itu luar biasa. Allah mengatakan wa huzi ilaiki bijid'in nakhlati, wahai Maryam, kamu lihat itu ada pohon kurma, kurmone ndadi ken menek ndak, itu ada pohon kurma, kurmane ndadi. Wahai Maryam, kamu dekati pohon kurma itu, wa huzi ilaiki bijid'in nahlati, lalu kamu dekati pohon itu, lalu kamu goyang kon ngiyot wit kurma. Coba kita bayangke wong wedok meteng meyeh-meyeh ngeleh kan ngiyot wit kurma. Nek ngiyot wit gandul ngoten mentiyung ya. Tapi niku wit kurma. Dibayangke ngeten, ibu-ibu ngandung. Kemudian jarine wong Jawa ngidam. Matur kalih kap garwane, "Mas, apa aku kok ngidam, kok pengin degan?" Apa kata suaminya? Mburi iki ana wit krambil, ana diot. Kira-kira ibu-ibu ajeng ngendika pripun? Oh, bapak niki kongslet panjenengan. Saya baca ini, Masya Allah, Allah makan begitu. Wahai Maryam, kamu dekati pohon kurma itu. Wit kurma itu kan lebih besar dari pohon kelapa. Nek bahasa gambaran kita kaya wit kelapa sawit kan itu. Wit kurma kok kon ngiyot, aja meneh mentiyung, obah mawon ndak. Maka kemudian apa? Maryam pun kemudian mendekati pohon kurma itu. Ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan Maryam pun kemudian menggoyang pohon itu, dan ternyata pohon itu tetap kokoh berdiri dan tidak bergerak. Maryam pun kemudian membalikkan badan. Jurwitin itu di napa? Nggo awake di napa? Nek kaya sapi ngesot nih kok ya, itu. Maryam pun kemudian menggoyang pohon kurma itu dengan badannya. Apa kata Allah? Tusakit alaiki rutoban janiyya. Maka kalau kamu mau menggoyang pohon kurma itu, maka aku, kata Allah, yang akan menurunkan buah kurma itu dari tangkainya. Akhirnya Maryam pun menggoyang pohon kurma itu, dan kurma itu pun berjatuhan. Sementara pohon kurma itu ora obah babar blas. Adakah hubungan antara diiyot karo kurma itu turun? Tidak ada. Tidak ada. Ibu bapak, ini pelajaran yang sangat berharga. Apa? Tugas manusia itu adalah berusaha. Hasil itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Jumat kemarin saya pinanggih kalian Bapak Mudiono. Kula niku mriki. Dalam hati saya memang tugas panjenengan mendatangi sekolah-sekolah memberikan pembinaan. Sing penting obat. Hasil itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu ibu bapak kadang jadi stres, loro pikir, nek mbiyen loro tipes kan itu. Manusia itu stres, loro pikir, kenapa? Karena sering ingin cawe-cawe urusannya Allah. Tidak hanya kekeh pada urusan dia sendiri.
Tugas kita itu yang penting berusaha. Sing penting obah. Wong ki, kan ngoten nek wong Jawa niku sapa ora obah, wong kuwi nek kemlawe, napa niku wong Jawa niku? Nek kemlawe, kemlamet kok kemlamet, kemlamet itu. Tugas manusia itu hanya berusaha, hasil itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang ketiga, kecuali kita beragama supaya tetap tegar di atas kebenaran itu, kecuali dengan keikhlasan, yang kedua dengan apa mau? Kesungguhan, yang ketiga dengan kesabaran. Panten sabar, kudu sabar. Kenapa? Kesabaran itu akan melahirkan keuletan. Keuletan akan menumbuhkan ketekunan, dan karena ketekunan ini seseorang bisa survive, kan begitu ya, bisa survival, bisa eksis. Itu karena apa? Karena ketekunan. Maka kadang ngeten ajar atau seseorang itu dalam bahasa kita modal itu kadang kalah dengan ketekunan. Karena berapa banyak seseorang yang dasarnya dia orang yang pintar dan pandai, tetapi akhirnya kepandaiannya kandas karena tidak pernah diasah. Maka orang Jawa dulu ada yang mengatakan begini, sopo tekun duwe teken bakal tekan. Sopo tekun duwe teken bakal tekan. Kalau seseorang itu bersabar, dia ulet, dia telaten, dia tekun, dan dia punya ilmunya dijalankan dengan kesabaran, dengan keuletan dan ketekunan, insya Allah akan memberikan kepadanya hasil minimal. Dia akan mendapatkan seperti yang tidak didapatkan oleh orang lain. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini terkait pesan wasiat Fudail Ibnul Iyad. Kalian tetap harus tegar di atas kebenaran meskipun teman kalian tidak banyak. Jauhi jalan yang batil meskipun teman mereka itu banyak. Untuk bisa ke sana paling tidak kita membutuhkan keikhlasan, membutuhkan kesungguhan, dan membutuhkan kesabaran. Dengan 3 perkara ini insya Allah kita berharap kita diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala agar kita tetap bisa teguh dan tegar di atas jalan yang benar. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan, kekurangan, mudah-mudahan Allah memberi ampunan. Dan saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Waalaikumsalam. Okay. Oke. Jadi, ngeten.
Bagaimana ketika kita masih membaca Al-Quran sementara azan dikumandangkan? Apakah kita menghentikan tilawah kita atau kita tetap meneruskan tilawah kita dengan tidak menjawab panggilan azan? Pada prinsipnya amal sunnah itu tidak saling mengalahkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga ketika seseorang sedang melakukan suatu amal sunnah, kemudian ada kesempatan untuk melakukan amal sunnah yang lain, sementara dia sedang melakukannya, maka apa yang ia lakukan mestinya ia meneruskan sampai dengan selesai, kecuali kalau bisa diselesaikan seketika itu juga. Artinya kalau kita sedang membaca Al-Quran, kita punya kebiasaan apa? Kalau belum ruku maka belum selesai. Kenapa? Untuk memudahkan melanjutkan bacaan nanti atau esok hari. Ketika itu sudah menjadi rutinitas, ya sudah kita selesaikan sampai ruku itu. Ketika sampai ruku, kemudian kita selesai, kita masih mendapati mendapati potongan lafal azan, maka itulah yang kita dapati pada amal ibadah kita. Dengan tidak saling mengalahkan antara satu dan yang lainnya. Baru misalnya alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna, kan masih terusannya wa rabbana amanna. Nah, tidak demikian juga. Yang memang bisa kita selesaikan untuk kemudian ketika yang kita selesaikan itu sudah, maka kita baru menghentikannya untuk mendapatkan amalan yang lain. Kecuali kalau ada nas-nas khusus. Contoh nas khusus itu adalah ketika iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi sholat sunnah kecuali sholat berjamaah bersama dengan imam. Itu ayat khusus, itu nas khusus terkecuali. Jadi kalau kita misalnya sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu iqamat dikumandangkan, itu kita menyelesaikannya. Meskipun seperti Imam Nawawi mengatakan, kita lihat, kalau kita masih bisa menyelesaikan sholat sunnah dengan resiko tidak ketinggalan sholat jamaahnya, kita selesaikan sholat sunnahnya. Tetapi kalau kita ingin menyelesaikan sholat sunnah dengan resiko ketinggalan sholat fardunya, maka dalam kondisi apapun berlaku langsung membatalkan atau menghentikan sholat sunnahnya. Baru Allahu Akbar waladhdallin amin rakaat pertama qomat, ya sudah selesai. Tetapi ketika qomat kita sedang sujud di rakaat yang kedua, selesaikan. Karena dengan menyelesaikannya tidak kehilangan salat bersama imam. Jadi kalau amalan-amalan sunnah pada prinsipnya tidak saling mengalahkan. Yang sedang kita lakukan, karena itu sudah mendahului, maka kita selesaikan terlebih dahulu. Allah alam bisawab. Ada lagi? Salam.
Nggih, ngaten. Ada ilustrasi begini. Ya, ilustrasi begini. Saya pernah punya jamaah pengajian orang Temanggung, daerah utara sana. Kebetulan masih muda. Orang tuanya dua-duanya bukan orang Islam, bukan orang Islam. Dua-duanya bukan Muslim. Anaknya Muslim. Ketika bulan Ramadan, bapaknya mengatakan, "Le, siang-siang, le, aku ngeleh jikukno sego." Anaknya sedang berpuasa. Orang tuanya bukan Muslim. Pertanyaannya, bolehkah anak itu jikuki sego? Boleh. Ketika nasi diambilkan, orang tua mengatakan, "Le, kok rada banyu mbok diliwetke kono?" Pertanyaannya, bolehkah siang hari bulan Ramadan ngeliwet? Boleh. Setelah diliwetke, dah liwet mateng, wis mateng le pun tanduki. Aku ditanduki, tanduki. Bolehkah membantu orang yang tidak berpuasa ngambilkan nasi? Boleh. Sampai di situ. Oh Pak, le, apa? Aku madang Dewi nang kene iki ora matuk, mbok nyong kene kancani. Bolehkah ngancani orang yang tidak berpuasa makan? Ngancani? Boleh enggak ngancani? Ngancani jagong? Boleh enggak? Boleh. Pun jagong. Putrane jagong, bapake rewal-rewal. Ayahnya mengatakan, "Dek, ayo iki mosok ngancani kok mengkok jagong. Hambok yo melu madang." Nah, di sini baru kemudian nyuwun ngapunten Pak, kula saweg siam. Bapak dahar ingkang eco, tak tenggoting mriki kula tak nyambi maca-maca lek dahar kanthi saestu. Ibu bapak, ini ada batas-batas. Mana batas yang tidak boleh dilanggar dan mana batas-batas yang memang dia masih bisa melakukannya. Saya kira ilustrasi ini jawaban untuk panjenengan, karena saya tidak bisa memberi jawaban yang pas, karena yang ditanyakan barangkali akan berkembang banyak. Nek ngeten. Artinya dalam hal yang memang itu tidak diperbolehkan dalam agama, maka kita menolaknya dengan qaulan karima, dengan kata-kata yang karima. Qaulan itu ada qaulan sadidan, ada qaulan balighon, kan ngeten. Tapi ini qaulan karima, dengan kata-kata yang mulia, tidak menyakitkan hati. Tetapi pada perkara yang tidak bersinggungan dengan agama, ya, tidak bersinggungan dengan agama, meskipun kita enggan, kita yang mengalah. Kalau orang yang pikirannya cepet, le, jika ke segole, bapak itu pripun toh? Kalau kan Islam toh, ya, saya kan Islam toh, mosok mau Islam kon jika ke sego. Dia tidak paham batas-batas mana yang harus dilakukan. Ini adalah orang tua. Jika ke sego, jika ke, kon ngeliwet ke, kon andui, kon batirin jagong, batiri. Tapi nek kon melu mangan, disitulah batas yang memang kita tidak boleh melaksanakannya, karena itu batas antara kita dan Allah Subhanahu wa taala terkait menjaga syariat. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Terakhir. Nggih.
Okay. Nah, okay. Ini yang panjang. Nah, ini panjang, tapi saya sampaikan simpel. Jadi begini, ada berlaku ayat wala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa, bil itsmi wal udwan, dosa dan permusuhan. Bagaimana kalau ada kita punya tetangga yang non muslim, kemudian kita membantu mereka dalam hal menyiapkan makanan dan seterusnya. Ini yang perlu kita jeli untuk melihat, ya, terlihat ainul ma'inah begitu. Kita melihat maksud dari pertolongan itu. Kalau pertolongan itu pertolongan yang jelas membantu dalam pelaksanaan agamanya, itu yang kemudian sepakat ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Tetapi pada perkara yang tidak langsung pada pelaksanaan ritual agamanya, itu yang khilaf di kalangan para ulama. Jadi itu yang dijelaskan di sana, apakah ini pertolongan secara langsung atau ini sarana menuju kepadanya. Kalau pertolongan langsung menolong dalam peribadahannya, ini tidak diperbolehkan. Tetapi ketika hanya menolongnya pada persoalan hanya wasilah menuju ke sana, itu yang para ulama khilaf di kalangan mereka. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh alasannya apa? Karena itu bukan yang dimaksud dengan menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu yang mengatakan boleh. Yang mengatakan tidak boleh dengan kaidah apa yang menjadi sarana hukumnya sama dengan apa yang menjadi tujuannya. Itu memang makanul khilaf di kalangan para ulama. Saya cenderung kepada melihat maslahat yang ada. Kalau ada kemaslahatan pada apa yang dilakukan, maka barangkali di situ kemudian menjadi diperbolehkan. Tetapi kalau tidak ada maslahat padanya, barangkali tidak melakukannya itu akan lebih baik. Karena memang cara pandang di kalangan para ulama adalah terkait pertolongan itu, ketika pertolongan itu pada zat maksiatnya itu tidak boleh. Tetapi ketika pada perkara yang mengantarkan kepadanya, di situ ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait apakah itu boleh dan tidak boleh. Biasanya terkait boleh dan tidak bolehnya itu dikembalikan kepada maslahat dan madarat yang akan muncul padanya. Wallahu a'lam bishawab.